Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa pengertian metodologi studi Islam secara etimologi dan terminologi beserta tujuan mempelajarinya. Silahkan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang metodologi studi Islam menurut bahasa atau etimologi adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologi dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Atau dengan kata lain, metodologi studi Islam adalah suatu ilmu tentang cara atau usaha secara sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang perlu atau yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Selanjutnya, penggunaan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Yang kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum sebagai kajian atas Islam, seperti ilmu-ilmu agama Islam, seperti fikih dan kalam. Ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun yang dilakukan secara non-formal seperti pada forum kajian dan halaqah-halaqah. Dengan demikian, istilah studi Islam bisa dipergunakan di kalangan akademis secara bebas. Tujuan mempelajarinya. Tujuan dari studi Islam itu sendiri adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam, tidak hanya dalam materi tetapi juga dalam metode untuk mempelajarinya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk melihat keislaman dari berbagai sudut pandang. Kemudian metodologi studi Islam mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Selain itu juga memiliki tujuan yaitu mampu membuat masyarakat yang hidup bertoleran sebab adanya berbagai pandangan tersebut sehingga tidak akan timbul Islam yang ekstrim atau fanatis. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Terdapat beberapa perbedaan antara metodologi studi Islam, perspektif Islamologi, dan perspektif umat Islam. Jabarkan secara komprehensif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu pertama-tama dapat kita asumsikan bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah akan metodologi. Kemudian di sisi lain, di studi Islam di Barat, mereka lemah akan materi tetapi mereka kuat dalam metodologinya. Benarkah seperti itu? Kalau kita lihat secara materi, itu sudah dapat kita duga di dunia Arab itu lebih baik ketimbang di Barat. Kemudian secara materi juga Barat, studi Islam di Barat sampai saat ini belum mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam. Contohnya seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan lain sebagainya. Selain itu juga karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis atau studi Barat dalam bidang keislaman belum terlihat. Berarti dibanding karya-karya yang ditinggalkan oleh para ulama, kemudian yang dilakukan oleh studi Islam Barat
yaitu kaum orientalis ini pada umumnya hanya mengumpulkan manuskrip, kemudian memberi komentar-komentar di buku-buku klasik dan menerjemahkannya ke bahasa-bahasa Eropa. Untuk karya-karya hasil dari kaum orientalis adalah ensiklopedia hadis atau Al-Mu'tazilah, Jam' al-Mufahras al-Alfaz al-Hadis, dan sejarah sastra Arab yaitu Tarik al-Adab al-Arabi. Kemudian karya yang pertama yang bermanfaat bagi orang-orang yang baru mengenal hadis, namun bukanlah segala-segalanya dalam dunia hadis. Kitab-kitab ensiklopedia hadis yang lebih lengkap dan lebih dahulu telah diwariskan oleh para ulama, hanya saja modelnya atau metodenya itu berbeda. Kemudian untuk kekeliruan dan kelemahan-kelemahan karya orientalis ini cukup banyak dan dihimpun dalam buku Adwa ala Aqta al-Mustashrikin. Kemudian sebagian besar karya-karya orientalis diwarnai oleh sikap-sikap seperti memutarbalikan fakta, kemudian memalsukan sejarah, menyalahpahami teks, serta menyusupkan kebohongan dan fitnah. Tetapi secara umum karya-karya sebagian besar orientalis yang jujur itu kita hargai dan bermanfaat bagi sebagian peneliti, khususnya pemula, tetapi posisinya harus dilihat secara objektif, kemudian tanpa dilebih-lebihkan, sebab semua itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan karya ulama-ulama kita yang klasik ataupun yang modern, yang tidak tertampang ataupun tidak terlihat di perpustakaan manapun di dunia ini, karena banyak. Kemudian berbicara tentang sikap atau objektif dan bebas atau tidak memihak, yang merupakan karakteristik ilmiah para peneliti barat dalam menuliskan dalam tulisan dan kajian mereka tentang Islam. Kemudian adapun terhadap kajian-kajian Islam, mereka tidak mampu melepaskan subjektivitasnya sebagai non-muslim. Kemudian kaum orientalis hingga saat ini masih menyimpan gambaran suram terhadap Islam dan umatnya. Kemudian sebuah warisan hitam yang meracuni pikiran mereka, yang mereka warisi sejak perang salib dan belum membuangnya hingga saat ini, diakui sendiri oleh pemikir mereka, yaitu seperti Gustav Le Bon. Ia menerangkan di dalam bukunya Peradaban Islam bahwa penelitian-penelitian barat dalam menerangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam akan menanggalkan sikap netral dan objektif. Kemudian peneliti barat tanpa disadarinya pasti akan memihak dan intoleran. Kemudian buku inilah kalau dibilang boleh dibilang moderat, yang paling moderat yang ditulis oleh ilmuwan barat tentang Islam dan peradabannya. Oleh karena itu pula Gustav Le Bon tidak dihargai, bahkan dibenci oleh orientalis kaum barat. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Secara konsepsional, kehadiran agama semakin dituntut aktif untuk menunjukkan cara-cara paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah. Tuntutan yang demikian itu akan mudah dijawab
oleh seorang muslim tatkala ia memahami agamanya sendiri secara mendalam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam memahami agama, banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Hal demikian perlu dilakukan karena dengan pendekatan tersebut, kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit dipahami oleh masyarakat. Berbagai pendekatan tersebut diantaranya ialah pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, historis, psikologis, dan filosofis. Coba Anda jelaskan definisi pendekatan studi Islam tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang definisi pendekatan teologis normatif, yaitu pendekatan teologis normatif memahami agama adalah pendekatan yang menekankan bentuk formal dan simbol-simbol keagamaan, mengklaim sebagai agama yang paling benar dan yang lainnya salah sehingga memandang bahwa paham orang lain itu keliru. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan yang lainnya. Pendekatan teologis dalam memahami agama cenderung bersifat tertutup, tidak ada dialog parsial dan saling menyalahkan, tidak ada kerjasama, dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Kemudian dengan demikian, pendekatan teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir yang deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya, karena ajaran yang berasal dari Tuhan sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Selanjutnya, definisi pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam Kamus Bahasa Indonesia, antropologi berarti ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, perkembangan adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjadi sangat penting untuk memahami agama. Antropologi sangat penting untuk memahami agama karena konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan simbol akan pentingnya posisi manusia di dalam agama Islam. Definisi pendekatan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, yang meliputi gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama dengan mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup serta kepercayaan dan keyakinan yang memberi
sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam setiap persekutuan hidup manusia. Baik, selanjutnya adalah definisi pendekatan historis, yaitu pendekatan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-prakteknya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sepanjang sejarahnya. Kemudian adapun metode-metode yang digunakan dalam pendekatan historis, yaitu yang pertama metode heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Kemudian metode yang kedua adalah interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Kemudian metode yang ketiga adalah metode historiografi, adalah kegiatan akhir dari penelitian sejarah adalah merangkaikan fakta beserta maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologis. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, yang disingkat dengan ilmu jiwa. Sedangkan pendekatan psikologi adalah pendekatan tentang pemikiran dan tingkah laku serta jiwa pribadi yang beragama. Pendekatan yang dilakukan dalam memahami agama untuk memecahkan persoalan manusia. Salah satunya adalah pendekatan secara psikologi. Pendekatan psikologi mempunyai peran signifikan dan memberikan sumbangsi dalam perkembangan studi Islam. Kemudian, pendekatan psikologi dalam Islam berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimana tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati, dan diamalkan seorang muslim. Seperti halnya dapat diketahui pengaruh dari ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya dalam kehidupan seseorang. Pendekatan psikologi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menanamkan ajaran agama Islam ke dalam jiwa seseorang dengan berbekal ilmu pengetahuan psikologi, maka dapat disusun langkah-langkah baru yang efisien dalam menanamkan ajaran agama Islam, baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian pendekatan yang terakhir ini yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi Islam dapat diartikan memandang dan memahami ajaran agama dengan cara memikirkannya secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Agama yang dapat didekati dengan pendekatan filosofis dapat berupa ajaran-ajarannya yang terdapat dalam kitab Al-Quran maupun realitasnya. Ajaran agama misalnya mengajarkan agar melaksanakan sholat berjamaah. Tujuannya antara lain agar seseorang merasakan hidup berdampingan dengan orang lain tanpa ada pandangan atau derajat manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Kemudian ajaran agama juga mengajarkan kita untuk melaksanakan puasa. Tujuannya adalah agar seseorang dapat merasakan lapar dan bagaimana rasanya tidak punya, sehingga menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan. Kamu panjang banget jawabnya, aku sampai ngantuk. Oke, sekarang pertanyaan nomor 4.
sebutkan dan jelaskan makna studi Al-Quran beserta metode tafsirnya, serta sebutkan dan jelaskan fungsi hadis beserta metode penelitian, sanad dan matanya. Ayo dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang makna studi Al-Quran. Studi Al-Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Makkah dan Madinah, An-Nasikh wal Mansukh. Kemudian secara garis besar penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau 4 metode. Yang pertama yaitu metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini mufassir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat dipahami oleh semua orang, mulai dari kalangan yang berpengetahuan luas sampai yang berpengetahuan sekedarnya. Ketika menggunakan metode ini, para mufassir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan asbab an-nuzul, peristiwa sejarahnya, hadis Nabi, atau pendapat ulama. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tahlili, menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Metode yang ketiga yaitu metode muqarrin, yaitu mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat Al-Quran antara yang satu dengan yang lain, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, serta membandingkan pendapat para ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian metode yang keempat yaitu metode maudhu'i, yaitu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dengan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukumnya. Kemudian bila kita tinjau dari unsur sanad, ada 2 hal yang harus dimiliki oleh periwayat, yaitu dalil dan dabit. Terdapat pula beragam ilmu yang memfokuskan kajian sanad, di antaranya ilmu rijal al-hadis, tarik ruwat al-hadis, dan al-jar wa ta'dil. Sedangkan dari unsur matan sangat sedikit ilmu yang secara khusus membahas mengenai kesohihan matan hadis. Namun bukan berarti pula para ulama melupakannya begitu saja. Para ulama memberikan beberapa metodologi dalam memahami matan hadis. Di antaranya adalah dengan membandingkan isi matan hadis dengan Al-Quran. Kemudian baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat dengan metode perbandingan ini. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe.